Halo semua, saya Dr. Yulianti Cahyadi. Sehubungan dengan banyaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia, saya mau bahas penyakit ini di channel ini. Pertanggal 29 Maret 2020, di Indonesia, kasus positif sudah mencapai 1.285, yang meninggal 114, yang sembuh 64 orang, dengan case fatality rate atau persentase kematian 8,87%. Sehingga Indonesia menempati salah satu negara yang tertinggi angka kematiannya di dunia. Nah, sekarang COVID-19, cara penularannya atau transmisinya adalah 1 droplet. Droplet itu adalah cairan yang keluar saat kita bersin maupun batuk. Jadi kalau misalnya kita batuk ataupun bersin, droplet itu bisa menjangkau sampai 2 meter. Yang kedua, melalui sentuhan. Kalau kita berjabat tangan ataupun bersalaman, atau kita menyentuh barang yang sudah disentuh oleh pasien positif COVID ini, kita bisa terkena juga. Nah, sekarang kita bahas tentang PDP, ODP, OTG. Banyak banget kan yang ngomong kayak gitu. Apa sih perbedaannya? Kalau OTG dulu, OTG itu orang tanpa gejala. Orang ini memiliki kontak yang erat dengan pasien positif COVID. Kontak erat maksudnya apa? 1. Petugas kesehatan yang memeriksa, mengantar, merawat, melakukan kontak fisik dengan pasien terkonfirmasi positif, dan membersihkan ruangan di tempat orang yang sakit tersebut tanpa APD sesuai standar. Yang kedua, orang yang berada di lingkungan atau ruangan yang sama dengan pasien positif ini 2 hari sebelum timbul gejala dari pasien ini maupun 14 hari setelah timbul gejala. Yang ketiga, orang yang berpergian bersama dalam jarak 1 meter dengan pasien COVID positif 2 hari sebelum timbul gejala ataupun 14 hari setelah timbul gejala. Nah, sekarang bedanya PDP sama ODP. ODP ini orang dalam pemantauan. Yang termasuk kriteria orang dalam pemantauan, 1. Mempunyai demam atau riwayat demam dalam 14 hari, ditambah tinggal di negara terjangkit. Yang kedua, mempunyai gejala saluran pernafasan seperti batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, ditambah tinggal di negara terjangkit. Kemudian yang dimaksud dengan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini kriterianya 1. Dia demam ataupun riwayat demam dalam 14 hari. Ditambah gejala pernafasan, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Ditambah tinggal di negara terjangkit. Nah, kemudian yang kedua, termasuk kriteria PDP bila pasien demam ataupun riwayat demam dalam 14 hari, ditambah kontak dengan pasien yang positif COVID atau terkonfirmasi atau dicurigai. Yang ketiga, mempunyai gejala pernafasan, batuk, pilek, maupun sesak nafas ataupun nyeri tenggorokan, ditambah kontak dengan pasien positif COVID atau dicurigai positif COVID. Yang keempat, pasien memiliki gejala ISPA berat atau pneumonia berat tanpa diketahui penyebabnya apa, ditambah tinggal di negara terjangkit. Gejala dari penderita COVID ini adalah sebagian besar demam. Yang kedua, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, diare, nyeri perut, mual, dan muntah. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Mencegah untuk tertularnya COVID ini? 1. Dengan cuci tangan secara teratur. Cuci tangan ini ada 6 langkah. Yang pertama dengan air mengalir, dibilas. Kemudian pakai sabun,
Lalu dicuci telapak tangannya, yang kemudian punggung tangannya kanan dan kiri, sela-sela jari, lalu kemudian buku-buku kanan dan kiri, lalu jempolnya kanan dan kiri, kukunya, dan bilas dengan air mengalir. Sebelum kalian menutup keran, kalian pakai tisu dulu, keringkan, dan tisu bekas kalian mengeringkan tangan, kalian buat nutup kerannya, lalu buang di tempat sampah. Bila kita mau mencuci dengan air dan sabun, kita mencucinya selama 40-60 detik. Tetapi bila kita mencucinya dengan hand rub maupun hand sanitizer, kita mencucinya selama 20-30 detik. Akan tetapi, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun akan lebih efektif untuk membunuh virus. Yang kedua, physical distancing. Jadi, kita berjarak dengan orang lain 1-2 meter. Hindari kerumunan. Tapi kalian kalau bisa stay at home aja, karena kalau misalnya kalian keluar, kalian resiko terpaparnya lebih tinggi dibanding di rumah. Yang ketiga, kalian harus mempelajari etika batuk. Etika batuk ini, jadi kalau kalian bersin maupun batuk, kalian menutupnya dengan siku. Gini, bukan dengan gini. Kalau kalian mau kayak gini, kalian pakai tisu, tangan kalian dilapisin tisu, kemudian kalian tutup. Dan tisu itu dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, hindari area T-zone. Area T-zone ini area di sekitar alis, mata, hidung, dan area mulut. Jadi kalian nggak boleh ngucek-ngucek mata, pegang-pegang hidung, maupun kalian pegang di area mulut. Karena tangan ini banyak kuman, virus, maupun bakteri. Nah, sekarang kalian bingung kan kenapa nggak ada pencegahannya memakai masker? Karena sebenarnya masker itu ditujukan untuk yang lagi sakit dan tenaga kesehatan yang menangani atau merawat atau memeriksa atau membersihkan ruangan di daerah pasien COVID ini. Dan kapan sih harus ke rumah sakit? Kalian ke rumah sakit kalau misalnya terjadi sesak nafas. Sesak nafas itu, jadi kalau kalian tarik nafas maupun buang nafas, itu dianggapnya satu hitungan. Normalnya 16-20 kali. Kalau kalian lebih dari 20 kali, berarti kalian terjadi sesak nafas atau kesulitan bernafas. Kemudian, yang kedua, bisa terjadi gagal nafas. Kalau gagal nafas, frekuensi nafas lebih dari 35 kali, kadar oksigen dalam tubuhnya kurang dari 90%. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Keempat, kejang. Nah, kalau misalnya kalian ada 4 atau salah satu di antara 4 ini, kalian bisa hubungi rumah sakit terdekat. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan menimbun APD alat pelindung diri, karena tenaga kesehatan sangat membutuhkan alat pelindung diri ini. Dan buat kalian yang sudah stay at home, saya sangat berterima kasih sekali buat kalian. Stay safe and healthy guys. Bye.